Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Pangkep. Kami akan menyelesaikan salah satu tugas kami, yaitu demonstrasi kontekstual pada modul 2.33 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari observer atau pengamat, coach dan coacher. Perkenalkan, saya sendiri atas nama Nur Aulia Reski dari UPT SDN 10 Gonto Mangape, dan di sebelah kiri saya Haja Nuraini dari UPT SDN 28 Tumampua 2. dan di sebelah kanan saya Saida dari UPT SMP Negeri 2 Baloci. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Reski. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Apakah Ibu sehat? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Ibu Reski? Alhamdulillah, Ibu sehat. Begini ya, Bu, sebelum kita melaksanakan proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang kita lakukan. Apakah Ibu ini siap? Siap Ibu, silakan. Sedikit yang ingin saya tanyakan di sini mengenai rubrik penilaian yang kita lakukan. Pertama itu, Bu, saya akan menilai apakah Ibu melaksanakan coaching sebentar dengan menggunakan alur cerita. Yang mana itu tujuannya identifikasi rencana aksinya dan tanggung jawab. Ibu harus memperhatikan alur cerita. Yang kedua juga itu saya ingin melaksanakan yang menilai apakah Ibu itu mendengarkan respon atau pertanyaan jawaban dari coaching, dan mendengarkan aktif dengan kehadiran penuh, dan bisa Ibu apakah Ibu juga bisa memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi di sini jangan lupa prinsip coaching kita itu kemitraan ya, Bu, proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Sebelum diobservasi, Bu, sedikit pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh, Bu? Boleh Bu, boleh. Oke, pertanyaan pertama itu kompetensi apa yang Ibu ingin sampaikan atau Ibu kembangkan dari proses coaching sebentar ini? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini Bu, yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Bu. Ya, yang pertama tentang kehadiran penuh atau present, kedua mendengarkan aktif, dan ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi ini, kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot. Dari ketiga kompetensi ini, yang mana Ibu merasa yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching sebentar? Ya, yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengar secara aktif Bu, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Indikator ketercapaiannya itu apa, Ibu? Ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari proses coaching ini yang akan saya lakukan adalah saya ingin coach itu dapat mendapatkan solusi dari permasalahannya. Dengan coach tersebut dapat tahu cara-cara menyelesaikan permasalahannya dengan mengetahui dan cara-cara bagaimana untuk langkah-langkah tersebut yang dia lakukan. Jadi indikator ketercapaiannya di sini jika coach menemukan solusi dari permasalahannya. Jadi begitu ya, Bu, indikatornya. Jadi baiklah, Bu, terima kasih atas jawaban Ibu. Semoga proses coachingnya sebentar berjalan dengan lancar. Sebaiknya sebelum itu, Bu, setelah kita melaksanakan proses coaching, saya minta waktunya lagi sedikit untuk melaksanakan memberikan Ibu pertanyaan-pertanyaan setelah proses coaching. Terima kasih, Bu, atas waktunya.
Sama-sama dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Saida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar baik dan sih. Ibu Saida, saya dengar Ibu Saida ingin menyampaikan sesuatu atau menceritakan apa Ibu Saida? Iya Bu, saya ingin menceritakan sesuatu. Jadi saya minta ada waktunya Ibu. Ya, ada Bu. Waktunya Bu 15 sampai 20 menit Ibu Saida ya. Silakan Ibu Saida menceritakan apa? Iya Bu, begini Bu, setelah saya mengamati siswa-siswa saya di sekolah itu, sepertinya mereka itu sudah bosan untuk belajar. Ternyata teman-teman saya itu mengajarnya monoton, hanya menggunakan metode yang itu terus, dan hanya menggunakan metode ceramah. Nah, padahal di sekolah saya kan ada media yang bisa dimanfaatkan. Dan di sekolah juga bisa dibawa siswa keluar untuk memberikan pelajaran. Oh, baik Bu. Berarti di sekolah Ibu Saida masih banyak guru yang mengajar dengan pembelajaran yang kurang bervariatif ya Bu. Iya Bu, jadi banyak teman-teman yang mengajar masih menggunakan metode ceramah terus. Setelah saya tanya ke siswa bagaimana dengan pembelajaran mereka, mereka menjawab itu bosan dan dengan metode itu terus. Baik Bu, kira-kira apa yang Ibu Saida ingin dapatkan dari kesempatan ini? Saya itu Bu menginginkan adanya perubahan terhadap teman-teman saya, seperti cara pembelajarannya mestinya itu diubah sedikit, misalnya menggunakan metode dan media pembelajaran yang bervariasi, misalnya metode pemberian fungsi, atau setidaknya memanfaatkan media yang ada di sekolah seperti menggunakan fokus dalam pembelajaran supaya siswa itu bisa lebih tertarik untuk menerima pembelajaran. Begitu ya Bu Saida. Perubahan seperti apa yang Ibu Saida yang ingin diharapkan dari rekan-rekan guru Ibu Saida di sekolah? Saya menginginkan adanya perubahan ya meskipun sedikit Bu, misalnya penggunaan metode, penggunaan media yang bervariasi supaya anak-anak bisa tertarik dan bisa lebih semangat untuk menerima pelajaran. Berarti itu pembelajaran yang bervariatif ya Bu. Nah, pembelajaran bervariatif itu kan dibilang dia itu levelnya 10 ya Bu. Nah, kira-kira untuk di sekolah Ibu levelnya sudah sampai mana ya Bu? Kalau menurut saya di sekolah saya itu mungkin baru level 5 ya Bu, karena masih banyak teman-teman guru yang mengajar menggunakan media atau model pembelajaran yang ya seperti metode ceramah. Ya meskipun di sekolah saya itu ada sih guru yang sudah bisa menggunakan metode yang bervariasi, tapi dia terbatas. Baik Bu, kira-kira level berapa yang ingin Anda lihat di rekan-rekan guru Anda? Kalau saya itu menginginkan barangkali level kita level 7 saja ya Bu, karena mengingat masih susah untuk melakukan perubahan di mana masih banyak juga guru yang tidak mau melakukan perubahan, terutama itu guru-guru senior. Oh, kalau begitu langkah-langkah apa yang Ibu lakukan untuk membantu rekan-rekan guru melakukan pembelajaran seperti apa yang Ibu lakukan? Jadi barangkali langkah-langkah yang pertama saya lakukan yaitu saya akan mendiskusikan dulu sama kepala sekolah, kemudian membicarakan sama teman-teman guru yang mau melakukan dulu perubahan, dan saya juga akan melakukan pendampingan terus melakukan mentoring. Yang melakukan mentoring, apakah ada strategi untuk dilakukan dalam melakukan perubahan rekan-rekan guru ini setelah melakukan mentoring? Kalau dilakukan dalam skala yang besar, Bu, bisa melalui pelatihan atau workshop, biar semua guru-guru bisa memahami dan bisa punya pengetahuan tentang pembelajaran yang bervariatif. Dari kegiatan workshop variatif itu, kira-kira yang akan dilakukan ini yang nyaman dilakukan Ibu Saida yang mana Bu?
Kayaknya yang mentoring dulu Bu, karena sasarannya yang mau dilakukan itu adalah melakukan perubahan. Kalau pelatihan biasanya untuk menggunakan waktu, menggunakan biaya. Baik Bu, kira-kira dari siapa yang akan membantu Ibu Saida untuk melakukan kegiatan mentoring yang ingin Ibu lakukan itu? Jadi untuk melakukan mentoring ini saya dibantu ada beberapa teman saya yang ahli IT, ada namanya Pak Jiko, Richard, mereka itu yang bisa membantu saya dalam melakukan mentoring terhadap teman-teman ini. Baik Bu, jadi Bu Saida akan berkolaborasi ya dengan teman-teman yang lain. Iya. Iya. Nah sekarang kita sudah di ujung pertanyaan ini Bu, dari percakapan ini. Apa sih yang Ibu dapatkan dari percakapan ini yang kita lakukan Bu? Jadi dari percakapan itu saya sudah bisa mendapatkan gambaran bagaimana apa yang bisa saya lakukan untuk perubahan terhadap teman-teman saya dan cara mengajarnya supaya bisa lebih baik. Nah, saya tidak sabar mendengar cerita-cerita Bu Saida setelah melakukan mentoring ini. Mungkin kita akan bertemu kembali ya, bercerita di lain waktu untuk mengobrol kembali bagaimana hasil dari mentoring yang Ibu Saida lakukan. Iya Bu. Ya, saya ucapkan terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Semoga kita bertemu lagi. Bu, bagaimana tadi proses coachingnya? Alhamdulillah Bu, berjalan baik dan lancar. Ini ada sedikit pertanyaan yang ingin saya lakukan bersama Ibu setelah proses coaching itu. Apakah Ibu sudah bersedia? Ya, bersedia Bu. Pertanyaan pertama Ibu, pertanyaan saya itu apa saja yang Ibu sudah dapatkan pada saat coaching saya tadi terkait indikator kepencapaian yang diinginkan? Tadi selama coaching saya sudah melakukannya dengan alur kita dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya menggali potensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya Bu. Baik Bu, berarti di sini Bu Eni sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur kita. Yang saya amati tadi ada sedikit catatan. Bu Eni tadi sudah berhasil menyampaikan dengan alur kita yang pertama dengan menanyakan tujuan kepada coach. Yang kedua itu Ibu juga sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coach. Ketiga, Bu Eni juga sudah mengarahkan coach dengan mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan coach. Dan Ibu juga sudah menemukan sudah dia memberikan tanggung jawab yang ada pada coach agar rencana aksi yang dilakukan coach ini bisa berjalan dengan baik. Saya juga sudah mendengarkan tadi bersama coach. Ibu sudah fokus saja, sudah lihat Ibu sudah fokus di mana saat Ibu bertanya kepada coach, Ibu sudah menghadirkan tiga kompetensi yang pertama presennya kehadiran penuh. Dan Ibu sudah mendengarkan secara aktif dan Ibu juga sudah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Begitu Bu ya, apa yang Ibu tadi sampaikan itu sangat luar biasa sekali. Kalau boleh saya tahu Bu, saya beri satu pertanyaan lagi. Saya Bu, Ya bisa Bu. Silakan. pertanyaan selanjutnya Bu, untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching kita hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin mendalami dan memahami alur kita lagi untuk melakukan coaching supaya selama coaching menjadi lebih baik lagi. Begitu Bu. Oh ya, baik Bu, ini Ibu sudah luar biasa sekali. Di mana Ibu sudah mendalami dengan menggunakan alur tirta supaya alur tirtanya itu lebih baik. Ibu bisa mendalaminya supaya kita ke depannya proses coachingnya juga bisa berjalan dengan baik. Saya akhiri sampai di sini Bu. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.